Selamat malam, nama saya Pande. Dalam video ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berasal dari tanah Bali, di mana kisah misteri ini dialami langsung oleh ibu kandung saya yang akrab dipanggil dengan panggilan Bu Komang, di mana kisah misteri ini terjadi pada sekitar tahun 70-an, bertempat di salah satu desa yang ada di Kabupaten Jemberana, Bali. Bagaimana kisah lengkap dari cerita misteri ini, silahkan Anda ikuti video ini sampai selesai. Awal mula dari terjadinya kisah misteri ini adalah pada saat Bu Komang berusia sekitar 16 tahun. Pada saat itu Bu Komang tinggal bersama dengan bibinya dikarenakan suatu hal sehingga Bu Komang harus terpisah dengan kedua orang tuanya. Dalam kesehariannya Bu Komang bekerja ikut dengan bibinya. Dalam hal ini bibi Bu Komang bekerja sebagai pensortir sayuran yang pada saat siang hari sayuran tersebut disortir, dan ketika subuh sekitar jam 2 sayuran itu akan dibawa ke pasar dan akan dijajakan lagi di pasar. Karena Bu Komang ikut bersama dengan bibinya satu rumah, otomatis Bu Komang juga ikut setiap harinya melakukan persortiran sayur, dan juga di subuh harinya Bu Komang juga ikut membawa sayuran tersebut ke pasar. Perlu saya jelaskan di sini, Bu Komang merupakan seorang yang periang, seorang yang ulet dalam bekerja dan tidak pernah menolak apapun pekerjaan yang diberikan oleh bibinya. Mengingat pada saat itu di tahun 70-an untuk mencari uang sangatlah susah, sehingga pekerjaan yang digeluti oleh Bu Komang dan bibinya dalam setiap hari bisa dipastikan dapat menghasilkan uang, sehingga terkesan Bu Komang pun pada saat itu sangat senang membantu bibinya untuk ikut berjualan ke pasar. Sedikit saya ceritakan tentang kondisi lingkungan di tempat tinggal Bu Komang bersama dengan bibinya itu di tahun 70-an sangatlah sepi. Pada saat itu kendaraan bermotor, baik sepeda motor ataupun mobil, bisa dikatakan masih sangat jarang melintas di kampungnya tempat tinggal Bu Komang, di mana antara jarak satu rumah dengan rumah yang satunya atau dengan jarak rumah tetangga masih bisa dikatakan cukup berjauhan, sehingga nuansa sepi ketika malam tiba itu sangat terasa. Memang dikatakan mencekam, ya tidak mencekam, memang seperti itulah kehidupan di desa Bu Komang pada saat itu. Sehingga kalau memang sudah mau maghrib atau sandekala, orang Bali menyebutnya sandekala, itu memang sudah sangat jarang orang yang mau keluar dari rumah masing-masing. Sehingga secara otomatis lingkungan di tempat tinggal Ibu Komang itu setelah maghrib sudah pasti akan sepi. Pada suatu siang seperti biasa, Bu Komang bersama dengan bibinya melakukan pensortiran terhadap sayur-sayur yang berasal dari kebunnya sendiri ataupun sayur yang berasal dari kebun tetangganya yang dia beli, yang dia kumpulkan, kemudian mereka sortir dan selanjutnya nanti pada saat subuh akan mereka bawa lagi ke pasar. Pada saat siang itu, Bu Komang bersama bibinya melakukan proses pensortiran hampir full, satu hari full, yang membuat Bu Komang menjadi sangat lelah, sehingga sebelum maghrib tiba atau sebelum sandikala tiba, Bu Komang sudah terlelap di tempat tidurnya dikarenakan kecapean. Pada saat itu bibinya yang melihat keadaan Bu Komang sudah tertidur lelap sebelum sandikala, sebelum maghrib, tidak bisa berkata apa-apa, dan dia juga merasa kasihan dengan Bu Komang, sehingga pada saat itu bibinya Bu Komang membiarkan saja Bu Komang tertidur lelap di kamarnya. Mengingat jam 2 subuh mereka berdua harus ke pasar untuk membawa sayuran yang telah mereka sortir tersebut.
Perlu saya jelaskan bahwasannya dalam membawa atau menjual sayuran yang telah disortir tersebut di pasar, Bu Komang bersama dengan bibinya itu harus berjalan kaki, membawa ke semua sayuran tersebut dari rumahnya berjalan menuju pasar. Barulah di pasar nanti bisa dijajakan, bisa dijual lagi sayuran. Dalam hal ini antara jarak rumah Bu Komang dengan pasar bisa dikatakan cukup jauh. Kurang lebih yang Bu Komang katakan sekitar 15 kiloan. Namun pada saat itu juga tidak ada angkot ataupun mobil-mobil yang khusus bisa ditumpangi atau dimuati sayur-sayuran seperti yang mungkin saat ini ada. Namun pada saat itu memang agak susah dikarenakan kendaraan juga masih sangat jarang yang beroperasi di desa Bu Komang. Seperti biasa malam itu Bu Komang dibangunkan oleh bibinya untuk diajak ke pasar. Pada saat dibangunkan seperti biasa juga Bu Komang langsung kamar mandi untuk mencuci muka, dan setelahnya Bu Komang harus menyiapkan alat penerangan yang sering disebut dengan prakpak. Orang Bali menyebutnya prakpak. Di mana dalam hal ini perlu saya jelaskan, prakpak itu merupakan alat penerangan yang dibuat dari ikatan daun kelapa kering yang diikat, yang selanjutnya di salah satu ujung daun kelapa tersebut dibakar sehingga menimbulkan pencahayaan api. Pada malam itu Bu Komang menyiapkan 2 prakpak. Setelah menyiapkan 2 prakpak tersebut, selanjutnya Bu Komang menyiapkan sayur-sayuran yang akan dibawa olehnya berserta bibinya ke pasar. Pada saat itu sayuran yang hendak dibawa ke pasar tersebut sudah siap dalam suatu keranjang. Jadi Bu Komang membawa 1 buah keranjang, bibinya membawa 1 buah keranjang yang berisikan full sayuran yang akan dijual di pasar. Pada saat itu Bu Komang dan bibinya sudah siap untuk berangkat ke pasar dan membawa sayuran tersebut dengan cara dijinjing, dipikul. Setelah dipikul, keluarlah Bu Komang bersama bibinya dari pekarangan rumahnya dan berjalan kaki sambil memikul sayuran tersebut di jalan raya menuju ke arah pasar, sambil tangan kanan dari Bu Komang dan bibinya memegang prakpak atau alat penerangan yang terbuat dari daun kelapa kering tersebut. Semakin prakpak tersebut digoyang-goyang, maka semakin besarlah api yang dimunculkan dari bara daun kelapa kering tersebut, sehingga membuat suasana jalan atau penerangan menjadi tambah terang di jalan. Namun kembali saya ingatkan, pada saat itu sekitar jam 2 subuh, pada saat Bu Komang dan bibinya berangkat ke pasar, tidak ada 1 buah sepeda motor pun, apalagi mobil. 1 buah sepeda motor pun tidak ada yang lewat di sana. Seperti biasa suasana itu dialami oleh Bu Komang dan bibinya dalam setiap harinya mereka bekerja berjalan subuh seperti itu. Sehingga sudah menjadi suatu kebiasaan bagi Bu Komang dan bibinya berjalan di malam hari sekitar jam 2 dengan kondisi jalan yang sepi, tidak ada orang yang lewat satupun, dan penerangan sangat jarang. Pada saat itu listrik sudah masuk, tapi sangat jarang orang yang menggunakan listrik. Apalagi menyalakan lampu listrik di depan rumah sangat jarang. Hanya ada beberapa orang-orang yang termasuk orang yang mampu di desa tersebut yang menaruh penerangan di depan rumahnya berupa listrik. Pada saat Bu Komang bersama dengan bibinya berjalan menyusuri jalan aspal namun sepi, yang dimana di kiri dan kanannya didominasi oleh perkebunan warga. Ada rumah namun dengan jarak yang sangat berjauhan. Bisa dibayangkanlah gimana sepinya jalan dengan kondisi penerangan yang minim, yang jarang. Pada saat itu Bu Komang berjalan dengan perasaan yang masih rada-rada ngantuk. Namun dikarenakan dia sedang memikul sayuran, sehingga rasa kantuknya itu pun seakan-akan harus diabaikan oleh beliau. Sehingga
tanpa disadari pada saat itu yang biasanya bibinya Bu Komang berjalan di belakang Bu Komang, tanpa disadari pada saat itu bibinya berjalan mendahului Bu Komang. Dikarenakan Bu Komang masih merasa agak mengantuk, namun dia memaksakan diri untuk memikul sayuran itu dan berjalan lagi sambil menggoyang-goyangkan prakpa atau alat penerangan yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berjalan beberapa saat berjalan dan sudah jauh dari rumah, namun masih batas dalam tetangga di kampung sana, di desa sana. Dari kejauhan, Bu Komang yang pada saat itu berjalan di belakang dari bibinya, Bu Komang tanpa sengaja merasa tangannya agak pegal, tangan kanannya agak pegal, sehingga Bu Komang memindahkan prakpa yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, sambil prakpa tersebut digoyang-goyangkan untuk memperkeras api yang ditimbulkan sehingga pencahayaannya lebih terang. Dari kejauhan, Bu Komang melihat ada sesuatu yang menggeram-geram di bawah pohon tepat di depan pekarangan salah satu tetangga, namun tetangga jauh dari Bu Komang. Pada saat itu, Bu Komang masih ragu atau masih belum jelas melihat sesuatu yang seperti ada gumpalan hitam, seperti berbentuk seperti manusia, seperti tubuh yang tengah menggeram-geram tepat di pintu keluar rumah dari salah satu tetangganya itu. Entah pada saat itu bibinya Bu Komang melihat atau tidak, yang jelas Bu Komang pada saat itu sangat tidak ingin berbicara. Dia hanya ingin diam sambil berjalan mendekati sosok tersebut. Semakin didekati, semakin berjalan, sosok tersebut semakin keras terdengar geraman dari sosok tersebut. Mungkin kalau bisa saya contohkan geramannya seperti ini ya. Mungkin seperti itu. Seperti itu yang dijelaskan sama Bu Komang. Dan memang kalau lihat di Bali, memang ciri-ciri geramannya memang seperti itu. Berbeda lah dengan makhluk halus yang ada di Jawa ataupun di luar Bali. Kembali pada saat itu berjalan Bu Komang di belakang bibinya mendekati sosok makhluk itu, sehingga berjarak antara Bu Komang dengan makhluk itu berjarak kurang lebih sekitar 3 meter. Pada saat itu membuat mata Bu Komang menjadi mencengang. Perasaannya pun semakin penasaran dengan sosok makhluk tersebut. Bu Komang yang pada saat itu berusia 16 tahun, beliau sudah menyadari tentang adanya isu-isu makhluk yang sering disebut dengan leak ataupun celuluk di Bali. Namun beliau sendiri belum pernah melihat secara nyata ataupun mengetahui secara spesifik tentang makhluk leak ataupun celuluk itu. Kembali saya sebutkan, pada saat itu sekitar berjalan 3 meter, Bu Komang karena dengan rasa penasaran, dia kembali mengayunkan prakpa yang dipegang dengan tangan kirinya dengan tujuan agar apinya jadi lebih besar sehingga bisa menerangi atau memperjelas sosok yang ada di depannya yang akan dilewati oleh dia di depannya. Pada saat itu Bu Komang terus mengayun-ayunkan prakpa yang dipegangnya tersebut sehingga api dari prakpa itu semakin membesar dan cahayanya semakin besar. Pada saat itu Bu Komang semakin melangkah dan semakin mendekati makhluk tersebut. Namun anehnya pada saat itu bibinya Bu Komang yang berada di depan Bu Komang, namun posisinya di tengah jalan sedangkan Bu Komang di pinggir jalan. Pada saat itu bibinya seperti tidak menyadari adanya makhluk tersebut. Entah kenapa hanya Bu Komang saja yang mendengar ataupun melihat sosok makhluk itu. Pada saat itu semakin mendekat dan ternyata pada saat sudah hampir 1 meter Bu Komang kembali mengibaskan atau menggoyangkan prakpa yang dipegangnya tersebut sehingga api yang muncul semakin besar dan semakin menerangi sosok dari makhluk tersebut. Di mana pada saat itu Bu Komang sangat tercengang dengan apa yang dia lihat. Yang Bu Komang lihat pada saat itu adalah sesosok makhluk yang
berupa seperti makhluk yang tidak terlalu tinggi dengan mata yang masuk ke dalam, matanya masuk ke dalam, terus ubun-ubunnya terlihat seperti botak, kemudian giginya menonjol ke depan, taringnya panjang, kemudian lidahnya menjulur sampai ke bawah perutnya. Dimana pada saat itu Bu Komang yang tidak menyadari apa yang dilihatnya tersebut, tidak menyadari makhluk berbahaya yang dilihatnya tersebut, Bu Komang hanya bisa memastikan, sambil melihat dan memastikan lagi, semakin mendekati dan memperlambat jalannya. Sehingga pada saat itu Bu Komang bisa melihat dengan jelas, dengan jarak kurang lebih 1 meter. Bu Komang memastikan ternyata di tubuh dari makhluk itu terdapat bulu-bulu, bulu putih dan bulu hitam. Putih hitam begitu di tangan, di bulu, di tangan, di lengan, di dada, dan mohon maaf untuk dadanya agak panjang dan juga terdapat bulu hitam putih. Perutnya agak besar dengan menggunakan selai kain atau kemben yang tergulung-gulung di bawah perutnya, dan ukuran kemben itu berada di atas lutut dari makhluk tersebut. Terlihat makhluk tersebut sedang menggerak-gerakkan jari tangannya. Dimana pada saat itu Bu Komang melihat kuku dari makhluk tersebut sangat panjang dan kukunya hitam. Pada saat itu Bu Komang sangat memperpelan langkahnya. Antara dia takut, antara dia penasaran, dan memang dia tidak pernah sebelumnya menyaksikan hal seperti itu. Sehingga pada saat itu Bu Komang sangat mengamati dengan seksama apa yang dilihatnya tersebut. Pada saat Bu Komang mengamati itu, semakin terdengar suara geraman seperti seperti orang yang sedang kesakitan namun tidak kesakitan. Pada saat itu Bu Komang juga memastikan dari ubun-ubun makhluk tersebut terlihat botak, namun di bagian belakang terdapat rambut yang putih kehitam-hitaman, rambutnya menjuntai ke bawah sampai di atas dada. Kemudian kembali ke bawah, Bu Komang menyaksikan ada kerutan-kerutan pada dahi si makhluk tersebut. Kemudian selain ada kerutan-kerutan, Bu Komang juga melihat kedua mata dari makhluk tersebut terkesan masuk ke dalam, namun di dalam mata tersebut terlihat menyala. Dua-duanya menyala. Lubang hidung dari makhluk tersebut, kedua-duanya lubang hidungnya besar. Mulutnya seakan-akan lebar terbuka, dikarenakan gigi yang keluar dari mulutnya itu giginya besar-besar dan menonjol ke depan. Selain itu taringnya yang panjang sangat membuat Bu Komang merinding. Namun pada saat itu Bu Komang mengatakan dia sangat penasaran dengan makhluk itu. Kemudian Bu Komang juga memastikan lidah dari makhluk itu panjang menjuntai sampai di bawah perut. Dimana sampai di bawah perut seperti ada nyala api yang meretas-meretas dari belakang lidah si makhluk tersebut. Entah apa itu, Bu Komang juga penasaran. Namun yang paling membuat Bu Komang penasaran, pada saat itu makhluk itu gemetar, seperti gemetar, entah gemetar apa yang membuat makhluk itu gemetar. Namun makhluk itu gemetar terlihat dari jari-jari tangannya yang gemetar, dari kedua jari tangannya gemetar, kuku-kukunya itu gemetar. Namun yang unik dari makhluk ini adalah pada saat itu makhluk itu hanya berpijak dengan menggunakan kaki kanannya saja. Namun kaki kirinya terangkat tepat di depan kaki kanannya. Entah apa maksud dan tujuan, apakah itu masuk dalam ritual atau apa, Bu Komang sendiri tidak menyadari itu. Yang jelas pada saat itu makhluk itu berpijak dengan menggunakan satu kaki, yaitu kaki kanannya. Dikarenakan pada saat itu bibi dari Bu Komang sudah berjalan agak jauh, Bu Komang kembali tersadar dan dia perlahan-lahan kembali mengayunkan perak yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri, dan akhirnya dia kembali berjalan mengikuti bibinya. Namun sampai kurang lebih 10 meteran, suara dari makhluk tersebut, geramannya, kalau orang Bali menyebutnya itu gregeh, geramannya itu seperti masih terdengar sampai kurang lebih 10 meter.
Namun yang aneh pada saat itu, bibi Bu Komang sama sekali tidak bereaksi. Seakan-akan tidak mendengar, tidak melihat, tidak menyaksikan kejadian itu. Namun dikarenakan Bu Komang masih belum menyadari makhluk apa yang dilihatnya, Bu Komang hanya diam dan tidak menyampaikan hal itu kepada bibinya. Sehingga Bu Komang terus berjalan dan melanjutkan perjalanannya sampailah di pasar. Setelah sampai di pasar, Bu Komang seperti biasa dan bibinya menjajakan berjualan tentang sayuran, dan akhirnya pada saat seperti biasa siang sekitar jam 10 atau jam 10-an, Bu Komang dengan bibinya seperti biasa pulang dari pasar, dan sesampainya di rumah mereka berdua mandi, dan setelah itu mereka makan sambil mengobrol. Nah, pada saat itulah Bu Komang karena dia masih merasa penasaran, dia bertanya kepada bibinya dengan bahasa mungkin pada saat Bu Komang berbicara dengan menggunakan bahasa Bali, tapi kalau saya translatekan ke bahasa Indonesia mungkin seperti ini. Bibi tadi malam melihat kan makhluk yang ada di depan rumahnya tetangga kita si A. Kemudian bibinya menjawab, makhluk yang mana? Bibi tidak melihat apapun. Kemudian Bu Komang kembali mengatakan kepada bibinya, masa bibi nggak melihat makhluk yang berada di depan pintu gerbang rumahnya si A, yang tepat berada di bawah pohon tui, orang Bali menyebutnya pohon tui ya, yang tepat sosok makhluk yang berada di bawah pohon tui di depan rumahnya si A, di depan pintu gerbangnya si A, di mana makhluk itu bersuara menggeram-geram. Masa bibi nggak mendengar makhluk itu? Kembali pada saat itu bibinya mengatakan bibi tidak mendengar apapun. Pada saat kita berjalan sampai di pasar, bibi tidak melihat apapun. Sampailah pada saat itu Bu Komang merasa tercengang dan merasa kebingungan. Makhluk apa yang telah dia lihat? Kok bibinya bisa nggak melihat? Pada saat itulah Bu Komang menceritakan semua yang dilihatnya kepada bibinya, sehingga membuat bibinya merasa ketakutan dan membenarkan bahwasanya makhluk itu adalah sosok makhluk yang sering disebut dengan Lea atau celuluk. Sehingga pada saat itu Bu Komang baru mengetahui, dan karena dikasih tahu oleh bibinya, baru mengetahui bahwa makhluk yang dilihatnya tersebut merupakan celuluk, yang kemungkinan baru habis ngereh, orang Bali bilang ngereh, atau bahasa Indonesia baru habis berubah wujud, dan entah apa penyebabnya pada saat itu yang bisa melihat hanyalah Bu Komang sendiri. Mulai sejak saat itu, bibi dari Bu Komang mengatakan kepada Bu Komang bahwa mereka tidak akan berangkat lagi ke pasar bawa sayur sekitar jam 2, melainkan mereka akan berangkat ke pasar sekitar jam setengah 4. Dikarenakan menunggu ada kawan-kawan lain lagi, atau menunggu adanya orang yang pergi ke sawah atau pergi ke kebun, sehingga pada saat berjalan ke pasar adalah orang yang diajak berpapasan untuk mengurangi rasa takut dari mereka berdua. Mungkin itu kisah yang bisa saya ceritakan dalam video ini. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Jika memang video ini rasa enak didengar dan bermanfaat, silahkan Anda share, silahkan Anda nikmati video ini, dan mungkin selanjutnya saya akan membuat video yang lain lagi yang berdasarkan kisah nyata yang ada di tanah Bali. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Selamat malam.